wabarakatuh. Tapi pun kembali lagi dengan Vina di Cowok Ekam Podcast Channel. Hari ini Vina kedatangan tamu seorang pengusaha muda. Tapi ini agak sedikit. Tapi nggak muda gitu maksudnya. Oh, bukan. Ini istimewa nih karena abang ini menggeluti dunia kuliner khusus untuk balita. Balita, benar ya Bang? Ya, buat baby ya. Buat baby ya, oke? Ada Bang Ugi, apa kabar Bang Ugi? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Bang? Sehat. Yang penting sehat dulu. Yang penting sehat dulu. Kalau sehat itu kan kita bisa ngapain aja. Oke, bisa beraktivitas Iya, ngapain aja ya Bang bisa ya? aktivitas, bisa segala. Betul. Perlata Kids ini apa ya Bang? Perlata Kids ini dia itu MPASI, ya, makanan pendamping ASI. Jadi memang kita lebih fokus ke baby ya, jadi baby food lah bisa dibilang seperti itu, baby food. Jadi si Perlata sendiri itu sebetulnya berawal dari kota hujan. Bogor? Ya, kita pertama start itu di Bogor di 2011. Lalu sudah lumayan lama ya? Ya, lalu di Lampung ini kita masuk Lampung 2016. Baru 2016? 2016 kita masuk Lampung, tapi kalau gue sendiri sih udah dari 2002 di Lampung. Oh, untuk abang itu udah 2002? Ya, 2002. Kok bisa sampai ke Bogor Bang? Karena memang kalau gue sendiri asli Bogor. Asli Bogor. Jadi pada saat itu gue berpikirnya gini, di 2011 itu karena gue lahir dan besar di Bogor, otomatis teman-teman gue ini seumuran sama gue kan gitu. Yeah. Dan pasti anak mereka juga tidak jauh beda usianya dengan anak gue gitu kan. Nah, kebetulan anak gue itu juga masih baby, terus gue coba untuk membuat makanan bayi ini. Nah, kayaknya kalau kita mau distribusikan atau kita mau jual, gue coba di Bogor deh gitu. Karena gue banyak teman, gue bisa ibaratnya gue bisa todong teman gue dulu deh, lu beli dulu nih, gue jualan nih gitu kan, ibaratnya gitu. Nah jadi gue berawal di Bogor dulu supaya kita masarinnya lebih gampang, lebih mudah dikenal aja. Nah, beranjak sampai 2016, terus gue ngeliat di Lampung juga kayaknya belum ada juga. Iya, belum ngehits nih makanan. Belum ada juga ya, walaupun terakhiran di 2009. Kita itu dailynya setiap harinya menunya selalu berganti. Oh, setiap hari setiap hari berganti? Menunya selalu berganti. Dan setiap hari kita punya 4 varian menu. Wah, apa aja nih Bang? 4 varian menu. Nah, jadi begini, kalau cerita di awal MPASI ini diperuntukkan kan untuk usia 6 bulan ke atas. Iya, betul. Nah, jadi untuk 6 bulan 6 bulan ini dengan yang 8 bulan atau 9 bulan ini sebetulnya berbeda untuk konsumsinya, dikonsumsi makanannya. Berbeda. Ya, karena kalau 6 bulan ini kan dia baru awal mengenal makanan pendamping ASI-nya. Jadi dia itu harus yang teksturnya lembut dan mudah dicerna. Gitu. Nah, itu kenapa kita punya 4 varian menu. Jadi yang pertama itu ada bubur, terus nasi tim, terus ada menu pendamping gurih, rasanya gurih, terus ada menu pendamping manis, kita bilangnya gitu. Nah, kalau bubur sama nasi tim ini kandungannya sama. Kandungannya sama. Jadi misalkan di hari Senin itu bubur sama nasi tim ini kandungannya ada tahu, terus brokoli sama daging, sama keju, supaya ada gurihnya kan dari keju kita. Nah, cuman diolahnya itu teksturnya berbeda. Yang satu dalam bentuk tekstur nasi tim lebih kasar, satunya dalam bentuk bubur dia lebih halus. Karena beda umur tadi ya. Peruntukannya itu yang bubur untuk dikonsumsi oleh baby yang baru mulai makan makanan pendamping ya usia 6 bulan. Kalau untuk yang tim itu 8 bulan ke atas atau 9 bulan ke atas tergantung kondisi babynya. Nah, kondisinya dalam artian
si baby ini sudah mulai tumbuh gigi atau belum gitu. Nah, kalau sudah mulai tumbuh gigi, kita selalu sarankan untuk coba mengkonsumsi yang nasi tim. Kenapa? Karena itu akan merangsang pertumbuhan gigi dia, pertumbuhan gusi dia. Gitu kan biasanya kalau baby yang baru tumbuh gigi itu kan gatel tuh, pengen gigit-gigit. Gigit terus ya. Gigit terus ya. Saya juga nggak tahu. Jadi iya, kalau dia teksturnya halus. Nah, kalau untuk yang gurih kita kandungannya selalu ada karbohidrat. Gitu. Contoh kayak di hari Senin itu ada yang namanya Frulata Sano. Nama menunya Frulata Sano. Kandungannya itu ada kentang, kacang merah, gitu, sama daging ayam. Nah, itu kandungannya sama keju. Nah, itu untuk yang gurih. Nah, untuk yang manisnya kita ada yang namanya Frulata buah naga. Itu yang manis. Yang manis. Nah, itu bisa dikonsumsi dari 6 bulan. Dari mulai 6 bulan dan dikonsumsi. Jadi yang manis, yang gurih, terus juga bubur dan nasi tim itu selalu berganti. Memang kayaknya ribet gitu kan ya. Kayaknya ribet. Benar. Tapi gini, konsepnya si Frulata sendiri berawal itu kita pengen anak bayi ini, calon penerus bangsa ini mendapatkan asupan gizi yang cukup ya. Untuk perkembangan fisiknya, perkembangan otaknya gitu kan. Nah, itu konsep awalnya si Frulata. Jadi kami rela untuk ribet gitu karena prosesnya sendiri. Untuk pengolahan buburnya sendiri itu prosesnya lumayan memakan waktu yang sangat lama. Wah, berapa lama nih, Bang? Itu kita ada tahapannya. Jadi di pagi hari itu kita di pagi hari kita sebelum beras dicuci, itu kita pilihin dulu satu-satu berasnya. Jadi kalau ada yang hitam di ujung aja sedikit itu kita buang. Kita pisahin. Jadi dipilih dulu setelah benar-benar beras itu putih, baru kita cuci terus kita keringkan. Itu prosesnya lumayan, bisa sampai siang lah. Nah, setelah itu baru ke proses yang lain, kita nyiapkan bahan bakunya seperti kalau kayak di hari Senin tuh kan ada tahu, ada brokoli gitu kan. Nah, terus ada dagingnya juga gitu. Nah, itu kita mulai kita kukus gitu kan, kita matangkan dulu segala macam sampai nanti di sore itu mulai baru dihaluskan semua bahan itu. Nah, dihaluskan semua. Setelah selesai dihaluskan baru kita proses pematangannya gitu sampai jadi bubur atau jadi nasi tim atau jadi menu pendamping ini. Itu prosesnya nanti jam 3 subuh. Oh, jam 3 subuh. Jadi kita kalau pesen tuh nggak bisa hari ini langsung pesen gitu, nggak bisa ya? Jadi tinggal ngikutin menunya aja. Oh, tinggal ngikutin menunya aja. Tinggal ngikutin menunya, babynya usianya berapa, nah tinggal diikutin menunya. Jadi katakan misalkan ya itu tadi hari Senin menunya adalah yang ada yang gurih, ada yang manis, terus juga ada ada nasi tim, ada bubur, nah tinggal diikutin aja menunya. Gitu. Jadi lihat contekan dikit ya, maklum kan kalau anak muda ini suka lupa. Suka lupa ya, Bang. Bukan cuma orang tua aja sekarang ya, anak muda milenial juga sekarang suka lupa. Jadi contohnya kayak gini, kayak si Senin itu kita kasih nama itu Frulata bayi. Nah, ini nama-nama menunya ini, nama-nama menu untuk bubur dan nasi tim ini sebetulnya nama bayi, kata-kata bayi dari berbagai macam negara. Dari berbagai macam negara. Iya, kayak hari Senin kan Frulata bayi, terus hari Selasa ada Frulata Bambino. Bambino itu artinya bayi, gitu. Terus kayak bayi tapi dari negara lain. Dari Bambino itu dari Portugal, di bahasa Portugal. Terus ada juga Frulata Babe. Nah, itu dari bahasa Prancis tuh. Ada. Nah, itu. Terus juga ada dari Frulata Bebe itu juga bayi juga artinya. Bayi, artinya bayi ya. Gitu. Jadi karena memang kita ini pengen ini benar-benar kita memanjakan para baby yang ada di
di Indonesia khususnya di Lampung lah gitu kan mereka karena Iya, iya. bayi ini sebetulnya sama kayak kita nih kayak banyak pasti punya selera dong Iya gitu dong. kan oh gue pengen makan pempek deh hari ini gitu kan oh gue pengen makan bakso deh gitu sama ada seleranya sama. Kenapa kita bahasa Inggris klasik itu chicken suir gitu kan ya Iya. itu nah cuman itu aja Iya. terus dikasih bumbu lah gitu kan nah kan bosen Iya. banyak juga makan kayak gitu aja kan Bosen. bosen. Nah itu makanya kita selalu berganti karena baby pun juga punya selera Iya. gitu nah selain memang kandungannya selalu ganti setiap harinya kita setiap harinya pun juga ada varian menunya 4 yang tadi itu jadi katakan misalkan si Ugi deh nih katakan gue masih bayi nih gitu kan hari ini dia beli nasi tim besok ternyata si Ugi ini udah bosan sama nasi tim kita masih ada pilihan yang lain bisa menu pendamping yang gurih gitu Iya, kan atau yang bisa yang manis. manis gitu bisa di combine gitu jadi babynya juga nggak bosan nah terus juga kenapa kita bicara takaran nih Oke. nah takaran itu sendiri sebetulnya itu juga ada hitungan gizinya untuk si baby Jadi nggak sembarangan nggak sembarangan nyampur gitu ya? nggak sembarangan maksudnya takaran kita jualan porsinya jadi nggak sembarangan kita jual sekian enggak gitu jadi kayak baby masih 6 bulan atau 7 bulan kita kasih takaran itu yang takaran smallnya gitu smallnya kalau kita timbang itu mungkin sekitar 100 gram 100 gram ya, Iya. 6 bulan ya. Nah, itu sebetulnya sudah cukup dikonsumsi dia. Walaupun kadang kan gini orang tua ada juga beberapa orang tua yang anaknya ini nangis terus dia kasih makan atau dia kasih cemilan apa itu sebetulnya nggak baik juga. Gitu terlalu asupannya terlalu banyak juga nggak baik. Iya. Karena kan ini adalah empasi, makanan pendamping ASI. Jadi tetap yang utama adalah ASI. ASI yang utama. Gitu. Nah, baby ini sudah jadi balita 1 tahun ke atas, 2 tahun. Nah, oke. Karena di proses 6 bulan ini pun pencernaannya pun juga kan masih berproses. Iya. Masih proses perkembangan juga. Kalau terlalu padat nanti dia pencernaannya juga terganggu. Gitu. Nah, itu salah satunya kenapa kita ada beberapa porsi, ada yang small, ada yang medium, ada yang large. Ini yang jadi agak sedikit uniknya kalau di bubur bayi. Kita nggak kayak biasanya pedagang biasa kita bilang pedagang deh gitu ya atau jualan kayak biasanya kan jualan dari pagi sampai malam atau sampai sore. Kalau kita cuma dari jam 6:30 sampai 9:30 pagi. Hanya dari 7:30 dan 9:30 pagi. Ya. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena gini, yang pertama si pelata itu memang tidak ada baru dihangatkan lagi bisa dikukus atau dimasukkan ke magicom gitu kan. Nah aturan pakainya seperti itu. Nah terus kenapa kita kok tutupnya 9:30 ya kita kan nggak bawa kulkas di situ di tempat kita jual nggak bawa kulkas. Oh gitu. Jadi abangnya ada bootnya? Ya kita cuma pakai boot dan kita take away jadi untuk teman nih teman-teman Cawekam nih ya pada saat masa pandemi ini kan banyak juga termasuk beberapa juga resto besar gitu kan mereka memberlakukan yang namanya take away gitu kan nggak bisa lagi makan di tempat gitu kan take away. Kalau Furlata dari sebelum pandemi pun juga sudah take away. Jadi Furlata tuh nggak terpaku sama COVID yang harus take away ya? Jadi dari awal kita sudah memberlakukan take away itu yang pertama. Terus yang kedua saat ini kan masker, ya kan masker harus dipakai. Terus juga kadang juga ada yang pakai sarung tangan segala. Furlata petugas konternya itu dari sebelum pandemi sudah pakai masker dan sudah pakai sarung tangan. Jadi memang sebelum COVID sudah higienis ya. Karena kita jual itu kan yang akan dikonsumsi oleh baby. Jadi, dan rentan memang. Ya, jadi dari kebersihannya, terus juga
cara penyajian dan segala macam itu memang kita perhatikan banget. Dan itu memang itu yang jadi di awal berdirinya Furlata itu menjadi satu hal yang sangat cukup berat lah. Karena yang kerja ini kan nggak semuanya telaten. Jadi di awal itu kita berganti-ganti terus yang kerja. Karena saya juga tipikalnya orangnya yang lumayan cerewet sih ya, gitu maksudnya. Iya wajar lah cerewet, karena kan namanya untuk dikonsumsi baby dan harus higienis banget. Baby kan rentan ya. Teman-teman Cawa Ekam juga yang mungkin berbisnis kuliner seperti saya, gitu kan, tegur sapa itu paling utama. Kenapa? Karena kalau kita, contohnya gini, kalau kayak di Furlata itu nama babynya pun kita tulis. Di kemasan ya itu? Enggak, kita ada buku sendiri. Jadi setiap hari itu tulis, misalkan katakan Ugi ditulis beli apa gitu kan, ada buat laporan ini. Kenapa kita harus tulis nama? Supaya kita lebih dekat sama pelanggan kita, gitu loh. Jadi interaksinya antara si petugas counter dengan pembeli atau konsumen yang datang itu kan interaksinya terjalin. Nah dengan adanya interaksi seperti itu kan ikatan emosionalnya akhirnya terbangun. Gitu. Jadi orang datang itu seneng karena kita nggak serta merta ya udah deh gue jualan yang penting laku udah selesai gitu. Kita nggak serta merta. Ada kedekatan lah dengan konsumen. Bahkan pernah ada kejadian di waktu baru buka Furlata di Lampung 2016 tuh gue inget banget. Karena kalau gue setiap buka tempat dimanapun juga pasti gue tungguin dulu sendiri. Nggak pernah langsung cari yang kerja terus tungguin, nggak. Pasti gue tungguin dulu sendiri. Karena supaya gue tahu karakter konsumennya, jadi gue bisa brief nanti sama yang akan kerja di situ gitu. Nah jadi pernah pada saat itu ada yang beli, gue ingat banget, suami istri beli. Terus gue tanya seperti biasa kalau datangnya, pagi om tuh mau beli apa nih gitu. Dia mau beli bubur. Terus gue tanya, memang adiknya berapa usianya? Tanya gitu. 5 bulan mas, kata dia. Waduh maaf ya om, maaf ya tuh kita dia marah. Maksa, tapi sampai sekarang, sampai anaknya udah yang kedua nih baru dia beli ke kita terus. Beli terus ya. Saya bilang kalau nggak percaya, coba tantenya konsultasi sama bidannya atau sama dokter anaknya. Bener nggak saya nggak kasih? Kalau konsep saya itu hanya yang penting jual, laku, dibeli, ya udah. Cuman kan kita enggak. Iya. Nah itulah kurang lebih seperti itu. Jadi banyak kan gue ngomong ya. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Bisa 2 hari loh. Kalau bisa 2 hari. Berapa? Kalau untuk yang small itu kita ada harga di 4.000 untuk porsi yang small. Untuk yang mediumnya kita ada di 6.000, harganya 6.000. Kalau untuk yang large atau yang full, 1 cup full itu 8.000. Terjangkau ya? Terjangkau. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Coba sekarang kalau dihitung. Kayak misalkan kalau campurannya tuna aja. Tunanya itu berapa? Iya. Tuna filet kan gitu. Belum tentu juga hari itu habis dimakan, nggak bisa dibesokin lagi kan. Iya, benar. Dengan harga segitu kalau ya promosi dikit ya. Boleh, silakan bang. Kalau menurut gua sih itu worth it banget lah gitu dengan harga segitu, terus juga nggak capek lagi ya kan, nggak perlu lagi dihaluskan, nggak perlu lagi ngeblender, nggak perlu lagi segala macam. Belum lagi kalau kita ngerjain sendiri kan kita perlu listrik buat blendernya, belum gasnya segala macam, itu kan tinggal konsumsi aja. Apalagi ibu-ibu muda zaman sekarang harus males. Bener. Kan maunya instan, serba instan. Masa kalah sama gue ya, laki-laki yang males. Nah, untuk lokasi bootnya sendiri ada di mana nih bang? Kita saat ini ada 2. Yang satu itu kita di Jalan Sebesi, di Jalan Sebesi Sukarame. Itu ada di depan Bubur Lukman di sebelah. Terus yang kedua itu kita ada di WLB di Jalan Pengaja di kalau misalnya ada sosial media, boleh ada di Instagram kita juga, atau di Facebook kita juga ada Furlata Kids juga.
atau bisa lewat WhatsApp boleh. WhatsApp di 0853 5769 0010 ya. Atau di ini boleh di online itu. Di mana nih? Di yang hijau-hijau itu. Boleh Bang. Boleh. Di hijau-hijau kuning itu boleh. Atau di GoFood boleh. Di GoFood boleh. Gitu. Di GoFood boleh. Dan ataupun juga bisa pesan WA, kita juga bisa delivery dari kita ada. Oh, bisa delivery dari. Ya, delivery. Kita juga melayani delivery free ongkir. Free ongkir delivery. Dengan minimal minimalnya nih. Minimal payment order tetap ada. Iya. Minimal payment order itu di 15.000 kita antar, tapi tetap dengan covered area si konternya ya. Oke. Ya kalau konternya di Walim terus antarnya ke Teluk kan lumayan juga gitu kan. Nah Bang, selain ada bubur bayi, ini ada jus dan puding juga kan? Ya, nah jus kita ini setiap hari itu kita berganti juga, gitu, berganti juga. Kita selalu rolling ya, maksudnya selalu kita rolling. Misalkan kalau di Senin sudah ada apel sama apel terus sama melon, misalkan sehari itu kita biasanya 3 varian aja. Jadi apel, melon misalkan sama pepaya udah di Senin, nanti di Selasanya kita beda lagi. Oh, jadi nggak setiap hari menunya sama jus itu ya? Nggak setiap hari menunya sama. Kalau puding ini variannya apa aja? Kalau puding setiap hari sama. Kita ada 5 varian. Itu ada strawberry, mangga, coklat, karamel, sama kacang hijau. Nah, itu untuk range harganya? Kalau untuk puding itu 2.000. Puding 1 cup 2.000. Kalau untuk jus itu 3.000. Oh, terjangkau banget. Terjangkau banget. Dan jusnya itu buah asli loh. Maksudnya buahnya itu memang benar-benar buah yang manis. Jadi kita nggak pakai lagi gula atau itu. Oh, nggak pakai gula lagi. Jadi murni pakai buahnya aja ya. Buahnya itu. Untuk ketahanan bubur bayi sendiri ini berapa lama sih Bang biasanya? Kita sampai sore pun, sampai habis maghrib pun tahan sebetulnya. Nah, cuman itu kita sarankan baiknya aturan pakainya itu kalau mau dikonsumsi sore dimasukkan dulu ke kulkas, baru nanti pada saat mau dikonsumsi dihangatkan lagi. Kurang lebih seperti itu. Gimana kesan Abang datang ke Cowok Ekam dan apa pesan-pesan Abang untuk Cowok Ekam podcast channel kita? Kalau yang pertama sih kesannya gue males berhenti ngomong ya. Kayak gue fun banget gitu di sini. Fun banget, walaupun juga ya itu tadi banyak hal-hal yang ya namanya setiap makhluk hidup pasti punya permasalahan. Pasti lah. Nah, tapi sampai sini gue fun banget gitu. Itu yang pertama kesannya. Terus yang kedua Cowok Ekam ini kalau gue lihat program-programnya sih sangat mendukung banget Lampung ya. Karena di dalamnya itu kan selain ada UMKM ya kan, ada kebudayaan juga gitu, dari teman-teman penggiat usaha lain pun juga yang ada di Lampung ini diajak mampir ke sini gitu kan. Dan menurut gue sih oke banget nih. Ya buat teman-teman yang lain bantu subscribe biar subscribe-nya makin naik semua. Oke, thank you Bang Ugi Ya. udah datang ke studio Sama-sama. kita. Semoga usahanya makin lancar ya Bang ya. Amin. Lancar juga buat Cowok Ekam. Amin. Makin banyak subscribe-nya, Amin. kontennya makin menarik, ditonton terus, viewersnya makin naik terus. Oke, thank you Bang Ugi. Ya, thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tanda lonceng agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi seputar channel podcast Cowok Ekam kita. Saya Vina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.